Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Agustian. Saya dari Setiasa, kelas manajemen B. Di sini saya akan memenuhi tugas kedua saya dengan matkul Bahasa Indonesia dan penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Panji Agnoto, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan mind map 10 jurnal manajemen sumber daya manusia. Di sini terdapat 10 jurnal yang saya ambil, 10 judul untuk dibedah mind map-nya. Untuk jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Berorientasi Hubungan, Promosi Jabatan dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah. Di jurnal ini terdapat 4 poin, yaitu perilaku kepemimpinan berorientasi hubungan, promosi jabatan, lingkungan kerja fisik, dan kinerja. Salah satu pengertiannya menurut politis, kepemimpinan adalah sampai mana seorang pemimpin akan menetapkan dan menyusun peranannya. Selanjutnya, judul jurnal yang kedua yang saya ambil yaitu Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja, dan Komitmen. Di judul jurnal yang kedua ini terdapat 5 poin yang saya ambil. Yang pertama, motivasi, disiplin, lingkungan kerja, komitmen, dan kinerja sumber daya manusia. Pengertian disiplin menurut Judgment dan Husnan adalah disiplin setiap perseorangan dan juga kelompok yang menjamin adanya kepatuhan terhadap pemerintah. Untuk selanjutnya, saya mengambil judul Kualitas Sumber Daya Manusia, Profesionalisme Kerja, dan Komitmen sebagai faktor pendukung peningkatan kinerja karyawan PDAM Kabupaten Jember. Di sini terdapat beberapa rincian metode. Yang pertama, rencana penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, dan metode analisis data. Untuk jurnal yang keempat, saya mengambil judul Pengaruh Kepuasan Kerja, Keadilan Prosedural, dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan. Di sini terdapat 4 poin yang saya ambil. Yang pertama, kepuasan kerja, yang kedua keadilan prosedural, kompensasi, dan yang terakhir kinerja karyawan. Yang pertama merupakan kepuasan kerja menurut Malayu Hasibuan, yaitu kepuasan kerja, sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Untuk jurnal yang kelima, saya mengambil judul Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah. Di sini terdapat 2 poin yang saya ambil. Yang pertama, pengertian usaha kecil dan menengah dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan potensi manusiawi yang merupakan aset non-material atau no-finansial. Untuk selanjutnya yaitu jurnal yang keenam yang saya ambil, Kepemimpinan Nasional dalam Perkembangan Lingkungan yang Strategis. Di sini terdapat 3 poin yang saya ambil. Yang pertama, prospek kepemimpinan nasional. Yang kedua, peningkatan profesionalisme kepemimpinan. Yang ketiga, perubahan paradigma kepemimpinan nasional. Prospek kepemimpinan nasional. What's wrong is my country or nation? Ucapan dan ungkapan senada sering kali kita dengar dari berbagai kalangan. Untuk jurnal yang ketujuh, saya mengambil judul dengan pengaruh sumber daya manusia terhadap kemampuan kerja pegawai.
Di sini terdapat 3 kata kunci, yaitu sumber daya, kinerja, dan pegawai. Untuk jurnal yang ke-8, saya mengambil judul peningkatan kinerja SDM melalui kondisi kerja, konten pekerjaan, dan pengembangan karir dengan mediasi, motivasi kerja. Di sini terdapat 5 poin yang saya ambil. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, kondisi kerja. Yang ketiga, konten pekerjaan. Yang keempat, pengembangan karir. Dan yang terakhir, motivasi kerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang untuk kelompok orang dan organisasi. Untuk selanjutnya, yang ke-9, saya mengambil judul jurnal yaitu Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Pondok Pesantren. Di sini terdapat 3 kata kunci. Yang pertama, manajemen pendidikan. Yang kedua, pondok pesantren. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu judul jurnal yang saya ambil, Manajemen Sumber Daya Manusia, Perpustakaan Perguruan Tinggi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di sini terdapat 3 kata kunci. Yang pertama, sumber daya manusia, perpustakaan perguruan tinggi, dan yang ketiga, manajemen SDM. Itulah 10 jurnal yang saya bedah untuk mengetahui mind map-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.